Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah perjumpakan kita kembali kepada Lailatul Khamis. Allah pertemukan kita kembali kepada malam Khamis penuh dengan limpahan rahmat, penuh dengan barakat. Malam Khamis yang insya-Allah membuat kita semua memperoleh maghfirah pengampunan dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Perlu untuk banyak-banyak bersyukur akan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nikmatul Islam wal iman wal hidayah wal taufiq wal sihah wal afiyah. Nikmat-nikmat inilah yang membuat kita bisa berjumpa. Nikmat-nikmat ini pula yang telah meringankan kaki kita untuk melangkah ke tempat yang terpuji. Dengan banyaknya kita bersyukur akan nikmat-nikmat tersebut, insya-Allah kita peroleh tambahan nikmat sesuai dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Salawat dan salam kita mencatatkan buat junjungan agung kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil kita duduk, ambil kita mendengarkan dengan niat i'tikafnya. Ambil pula kita membaca salawat untuk junjungan agung kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan banyaknya kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun juga akan peroleh syafaat yang telah dijanjikan olehnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjanji akan memberikan syafaatnya bagi kita yang banyak membaca salawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, masih kita ada di bulan Rajab. Sekarang kita berada di pertengahan daripada bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan melanjutkan daripada pembacaan Al-Ajwibatul Ghaliyah yang disusun oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zamin. Sampailah kita kepada pertanyaan, hal li'amalil maulid aslun minat sunnatin nabawiyah. Pertanyaan dipertanyakan olehnya Al-Habib Zain, hal li'amalil maulid aslun minat sunnah an-nabawiyah. Adakah pengamalan yang dilaksanakan di dalam membuat acara maulid atau perayaan maulid yang baru berapa bulan kita adakan sampai sekarang masih belum berhenti. Masih ada orang mengadakan perayaan maulid. Walau anna amilna
kulla yaumin li Ahmad maulidan kana wajib. Kalaupun kita mau mengadakan amillah, kita berbuat mengamalkan untuk mengadakan peringatan perayaan dengan membacakan terawih atau riwayat sirah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana wajib. Itu adalah merupakan kewajiban selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dikatakan oleh penyusun kitab Dibak, Maulid Dibak. Ada kitab namanya Kitab Maulid Dibak, disusun olehnya Al-Muhaddits Ahli Hadis yang menyusun kitab hadis dengan nama Taisirul Usul fi Ahaditsir Rasul. Taisirul Usul fi Ahaditsir Rasul. Yang menyusun adalah penyusun kitab Maulid Dibak, yaitu Sayyid Abdul Rahman Ad-Dibai. Hadirin, di situ dia berkata, walau anna amilna kulla inin li Ahmad maulidan kana wajib. Kalaupun kita mau mengadakan setiap hari, kullain, setiap waktu, bukan setiap hari, setiap waktu, kullain, kula wagat, mau mengadakan kula wagat, kana wajib. Selaku umat Nabi Muhammad adalah merupakan suatu kewajiban, tanda syukur kita, memang untuk menanamkan rasa cinta, untuk menampakkan rasa cinta. Tidak akan cinta itu ada kalau kita tidak mengenal. Kalau tidak kenal, tidak cinta. Dengan adanya kenal, tambah dekat, tambah akrab, tambah cinta. Jadi untuk kita cinta Nabi Muhammad bagaimana? Dengan sendirinya ada. Dengan adanya kita mau mengenal lebih dekat melalui membaca sejarah Nabi Muhammad. Makanya itu di dalam perayaan Maulid kita apa yang dibaca? Yang dibaca adalah sirah, yang dibaca adalah tarikh, yang dibaca adalah rawiyah mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dipertanyakan oleh Al-Habib Zain dengan pertanyaan bentuknya, adakah di dalam pengamalan Maulid yang dilaksanakan itu ada dasarnya, ada asalnya di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dijawab, "Naam, betul. Ada. Tidak kita mengada-ada. Ada. Kita tidak mengada-ada." Wa qad ta'ala lahu al-Imam al-Hufaz Ahmad bin Hajar al-Asqalani aslan thabitan min as-sunnah wa huwa thabitun fi sahihain. Di sini adanya riwayat yang dinukilkan, yang ditalinkan olehnya Al-Imam Al-Muhaddits, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Didapatkan adanya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercatat di dalam dua kitab sahih, kitab Bukhari dan di dalam kitab Muslim, di mana di situ dicatatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Di saat Nabi datang sampai ke kota Madinah, fawajadal Yahud yasumun yaum Asyura. Nabi tak kala tiba kota Madinah melihat orang-orang Yahudi itu berpuasa. Orang Yahudi berpuasa
sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu. Rasulullah bertanya kepada mereka Yahudi yang Nabi melihat mereka sedang puasa. Fajalu wa ayo aghraqallahu Fir'aun wa najja Musa. Kami puasa ini hari, kata orang Yahudi, karena ini hari ditenggelamkannya Fir'aun, hari diselamatkan oleh Allah Nabi Allah Musa alaihi salam. Wa nahnu nasum. Kata Yahudi, oleh itulah kami puasa. Kami menghargai hari itu, hari luar biasa, kemenangan untuk Nabi Musa. Allah tenggelamkan Fir'aun. Kami menyambut hari ini, hari besar ini. Maka kami puasa. Syukran lillah, berupa tanda kalau kami ini berterima kasih kepada Allah yang telah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Dan ayat-tabanu min ubi syukur lillah. Apa yang kita dapat di sini? Bahwasanya orang Yahudi itu mensyukuri keselamatan Nabi. Yahudi punya Nabi mereka Nabi Musa alaihi salam, sehingga didapatkan faedah yustafadu, mendapatlah kita faedah dari apa yang didapatkan. Kalau Yahudi tak kalah bidiat Nabi, kenapa kamu puasa? Ditanya kepada mereka menjawab, hari ini hari Allah selamatkan Nabi Musa, Allah tenggelamkan Fir'aun. Untuk itulah kami puasa, tanda syukur, tanda terima kasih. Ala manallah bihi min izda'in nikmah. Inilah merupakan minnah pemberian yang Allah berikan daripada nikmat. Audab nikmah, begitu juga merupakan penolakan daripada nikmat. Nikmat artinya balikan kata daripada nikmat. Pada hari itu di luar biasa kan disambut dengan syukur. Wa syukur lillah yuqal bi anwa'il ibadah. Rupanya syukur, tanda syukur bisa ditambahkan melalui ibadah. Bukan cuma tok dengan kata-kata alhamdulillah berarti syukur. Itu adalah di antara cara bersyukur yang tingkat yang lebih cepat, yaitu dengan membaca alhamdulillah. Itu yang spontan bisa dilaksanakan dengan segera. Itu adalah syukur lisan, syukur melalui lisan. Ada syukur lagi, syukur melalui perbuatan seperti ibadah. Puasa yang dinampakkan olehnya orang Yahudi, katanya kami syukur, tapi syukurnya melintas daripada ibadah, melalui ibadah yang ibadah itu bertanda dia bersyukur. Hadirin, tasujud, wasiyam, wassadaqah, semua itu adalah tanda-tanda daripada aneka ragam macam daripada syukur. Ada syukur bil qaul, ada syukur bil fi'il, ada syukur bil ibadah, ada syukur bil sedekah, ada syukur bil siyam, dengan bermacam-macam cara bersyukur. Bersyukur dengan kata, bersyukur dengan perbuatan, bersyukur dengan memberikan sedekah. Kenapa memberikan sedekah? Syukur anak saya selamat, syukur anak saya sukses, syukur anak saya lulus, syukur. Sehingga akhirnya syukuran ini kadang-kadang cukup dia mengatakan alhamdulillah, terasa kurang puas dia dengan mengucap alhamdulillah. Apa yang aku harus berbuat lebih menampakkan diri kalau aku bersyukur selain daripada kata-kata yang aku ucapkan. Nah inilah yang dicontohkan oleh orang Yahudi
ditanggapi oleh Nabi. Ditanggapi. Mereka menjawab, didengarkan oleh Rasulullah. Wa ayyu ni'matin a'zam min nuri yabruzu adzan Nabiur Rahmah. Kalau mereka lantaran selamatnya Nabi Musa, mereka sambut dengan puasa, mana yang lebih a'zam, mana yang lebih besar, mana yang lebih melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada yang melebihinya daripada makhluk Allah. Meskipun daripada para anbiya, meskipun daripada para rasul, apapun makhluk Allah, tidak ada yang mengatasi melebihi daripada Nabi Muhammad. Hatta malaika itu di bawah. Apa katanya? Rasulullah yang cuma sekedar memberikan info saja, bukan artinya mau membesarkan diri dengan bangga sampai sombong, jauh sekali. Rasulullah mau sombong, iya, tapi Nabi memperkenalkan kita umatnya. Jangan kita umatnya tidak tahu. Kita kan umatnya, jangan sampai kita tidak tahu mengenai hakikat siapa sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Rasulullah bilang, ada wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah ala Nabi Adam. Wa man dunahu sampai ke bawah. Siapa nabi yang terakhir sebelum Nabi Muhammad? Nabi Isa. Adam. Wa man dunahu tahta liwa'i. Mereka semua ada di bawah bendera. Wala qahar, tapi aku dah tahu. Cuma kamu umatku jangan tidak tahu kalau kamu itu adalah umat terakhir, umat yang paling mulia. Dinyatakan di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummati. Kita dapat pujian dari Allah dinamai kita ini sebaik-baik umat. Loh, kenapa? Ada apa kok bisa jadi begitu? Bahkan daripada awal, antumul akhirun wa antumul awwalun yaumal qiyamah. Bahkan Nabi berkata, kita adalah yang terakhir, tapi kita lah yang awal. Maksudnya akhir daripada umat, awal yang akan dihisab untuk masuk surga. Subhanallah, kita umat akhir, tapi untuk hisab kita awal. Kita umat yang terakhir, tapi dihisab oleh Allah untuk ke surga melalui hisab. Tapi yang dihisab sebelum mereka kita duluan. Sementara kita umat akhir. Di Quran dicantumkan nama kita kuntum khairu ummatin. Kuntum khairu ummatin. Kalian sebaik-baik umat loh. Kok bisa begitu? Kita terakhir tapi kita yang baik. Sebab kita punya Nabi sebaik-baik Nabi. Dasar karena kita Nabi Muhammad paling mulia Nabi, maka secara otomatis umatnya adalah yang paling mulia daripada umat-umat. Ada Nabi Isa punya umat, Nabi Musa punya umat, Nabi Ibrahim punya umat, Nabi semua, Nabi Yusuf punya umat, semua Nabi punya umat. Paling mulia umat Nabi Muhammad. Ada apa? Karena dia umat Nabi Muhammad, Nabi mereka yang paling mulia di kalangan Nabi. Secara tidak langsung umatnya pun terbawa menjadi yang paling mulia. Alhamdulillah. Jadi kita syukuri. Kalau orang Yahudi bersyukur atas selamatnya Nabi Musa dan tenggelamnya Fir'aun, kenapa kita tidak lebih utama untuk mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad yang kita menjadi umatnya? Makanya Rasulullah berkata, manakah di antara
nikmat yang lebih. Nikmat yang lebih adalah nikmat jadinya kita umat Nabi Muhammad. Itulah nikmat paling besar. Nikmat jadinya nikmatul kubra, nikmatul uzma, nikmat. Orang kalau punya nikmat, dapat nikmat, ya syukur. Dari sekian nikmat yang kita peroleh, nikmat mana yang paling agung? Nikmat mana yang paling besar? Nikmat jadinya kita umat Nabi Muhammad. Itulah yang paling besar. Sehat nikmat. Iya dah, semua yang kita peroleh banyak nikmat, tapi yang paling besar nikmat jadinya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadan Nabiur Rahman. Ya, ulah aslan. Inilah secara ringkasnya disalinkan oleh Imam Suyuti di dalam kitab Fatwanya mengenai dalil apa? Dalil maulid adanya di dalam sunat Nabi. Kalau Yahudi adakan tasyakur mereka dengan cara berpuasa, kita pelaku umat Nabi Muhammad lebih berhak lagi untuk mensyukuri nikmat jadinya kita melalui kelahiran Nabi. Kita baru menjadi umatnya, maka kelahiran Nabi itulah merupakan suatu yang harus kita adakan peringatannya, perayaannya. Masyiral hadirin, tidak ada yang bisa menyaingi, melebihi, meskipun mukjizat setiap nabi. Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali nabi itu ada mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu adalah amrun arifun lil ada, suatu yang luar biasa yang Allah tampakkan pada manusia, akan kelebihan yang tidak diragukan oleh manusia yang lain, untuk tanda membuktikan kalau nabi itu betul nabi, kalau rasul itu betul rasul. Tidak Allah utus nabi kecuali ada padanya mukjizat. Tidak Allah utus rasul kecuali pada rasul tersebut ada mukjizat. Nah, dari sekian nabi-nabi dari Adam sampai Isa, mereka semua mempunyai apa? Mempunyai mukjizat. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Nabi Musa, ya mukjizatnya luar biasa, diminta olehnya mereka yang pada saat itu adanya batu, mereka krisis air, minta supaya bagaimana cara batu itu keluar air. Batu keluar air, dari batu keluar air. Akhirnya mereka minta kan, siapa? Ya kaumnya. Kalau memang engkau melaksanakan, siapa pukul batu itu? Mana? Pukul batu pancing air. Akhirnya Allah anjurkan. Wa ittaqa Musa, tak kala itu Nabi Musa jadi minta untuk supaya mengeluarkan air. Bagulna drib bi aqal ajar. Ajaran minhu. Maka ajarata aina. Kau Musa. Nabi Musa kata Yahudi, kalau kau Nabi, batu itu pukul coba pakai tongkat kau. Engkau punya tongkat itu pukulkan ke batu itu. Kalau dia mancing air dari pukulanmu terhadap batu itu, batu kau dah baru kayu. Nah bukti. Yang mereka nggak bisa. Tapi kalau Nabi itu memang betul Nabi bisa. Kalau Rasul itu memang betul Rasul utusan Allah. Kalau Nabi Musa emang kalimullah, bisa. Betul Nabi Musa kalimullah. Maka dipukulkan mancepan. Allah, mancer. 12 mata air keluar dari batu. 12 mata air keluar dari batu.
percaya mereka. Betul, engkau Rasul. Apa? Ada mukjizat ini amrun khariqun lil adat, suatu yang luar biasa yang tidak dimampui oleh manusia biasa. Nabi Muhammad lebih dari itu. Nabi Muhammad lebih dari itu. Bahkan Syekh Yusuf An-Nabhani, seorang tokoh ulama, menulis 2 jilid. Di dalam 2 jilid kitab itu oleh Syekh Yusuf An-Nabhani menukilkan, menyalinkan 3.000 mukjizat Nabi Muhammad. 3.000. 2 jilid. Ada kitabnya. Susunan Syekh Yusuf An-Nabhani. Di dalam kitab 2 jilid itu susunan Syekh Yusuf An-Nabhani menyalinkan 3.000 mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Muhammad melebihi mukjizat nabi-nabi sebelum. Kalau mukjizat nabi-nabi sebelum itu bisa ada pada umat Nabi Muhammad sebagai keramat para wali, para aulia, solihin, umat Nabi Muhammad yang ada. Wal'al ini adalah merupakan mukjizat untuk Nabi sebelum. Tapi mukjizat Nabi sebelum itu ada pada umat Nabi Muhammad bagaikan keramat umat. Mukjizat Nabi sebelum, keramat umat Nabi Muhammad. Kalau mukjizat Nabi Muhammad mengatasi dari semua mukjizat Nabi sebelum. Jadi masyiral hadirin, di Madinah ada pasar namanya Suqud Zawra. Suqud Zawra itu pasar, nama pasar di kota Madinah. Mereka ada di sana, para sahabat di saat itu bersama Rasulullah sedang krisis air. Jumlah mereka sekitar 70 orang. Jumlah mereka sekitar 70. Tidak ada air. Datanglah mereka itu meminta air. Rupanya ada, karena mau sholat, mau wudu. Orang dari sahabat Nabi punya wadah kecil, tidak lebih daripada cangkir seperti inilah. Sedikit, mana bisa digunakan wudu. Ini mau sholat, air ada sedikit. Jumlah mereka 70. Tapi bukan wadah gelas ini, bukan wadah yang terbuat dari kulit. Di masa Nabi itu dari kulit. Dari kulit. Akhirnya datanglah mereka minta air. Apakah ada di antara kamu punya air? Ya Rasulullah, ada. Untuk saya sendiri lagi tidak cukup. Ada yang menawarkan, mengaku pada dirinya ada air. Tapi untuk saya sendiri lagi tidak cukup. Bagaimana untuk 70 orang? Kita kan mau wudu ya Rasulullah. Taat kata Rasulullah. Bawa wadah itu. Wadah yang kamu katakan untuk kamu sendiri tidak cukup tadi, bawa mendekat padaku. Begitu mendekat sama Rasulullah masuk ke tangannya. Mancar banyak. Keluar dari wadah itu. Semua 70 orang itu untuk dari wadah itu. Semua pada minum. Kenyang minum, wudu pun bisa terlaksana dengan jumlah yang banyak. Yang tadinya pemilik wadah berkata, ini air cukup, untuk aku pun tidak cukup. Kan cukup. Untuk aku pun tidak cukup. Tapi datang kata Rasulullah. Begitu dibawa olehnya mendekat sama Rasulullah. Rasulullah masukkan tangannya. Begitu Rasulullah masukkan tangannya, baju itu lempar penuh. Keluar. Datang semua sahabat, mendekat semua. Semuanya pada wudu. Semuanya pada wudu, sambil minum. Semua pada kekenyangan minum. Wudu pun dah dapat. Wadah tadi kembali lagi kepada pemiliknya dengan luar biasa. Dari mana itu air? Itu mukjizat Nabi Muhammad. Siapa bukan buat? Tapi bukan permintaan. Bukan permintaan, tapi kebutuhan. Pada saat itu mereka dalam krisis. Di dalam peperangan Tabuk pun juga nak berperang.
orang mau berperang ini perlu sehat, perlu kuat, perlu seger. Tapi kritis, bangga juga. Di dalam peperangan Tabuk itu mereka kehausan. Sahabat Nabi kehausan. Mau minum air nggak ada. Kembali cerita seperti ini tadi. Sehingga ada orang yang membawakan air diminta sama Rasulullah juga. Kenapa? Karena mereka dalam peperangan perlu minum. Akhirnya apa kata Rasulullah? Bawa air minummu. Itu pun juga sama seperti wudu tadi, seperti yang terjadi di Madinah. Tapi ini terjadi di Madinah untuk wudu. Kalau yang terjadi di peperangan Tabuk, mereka haus nggak minum, nggak berperang, nggak ada wadah itu bawah. Begitu masuk sahabat itu menyaksikan, memang dari jari jemari Nabi keluar. Memang menyaksikan jauh dari jari. Jadi mereka minum sepuasnya. Kekenyangan kalau minum, lega. Kenapa? Air daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'u fadhulalan min asabihi arwal juyus wa jawful jayzi yaltahibu. Al-ma'u fadhulalan min asabihi arwal juyus wa jawful jayz yaltahibu. Itu ada qasidah yang cukup panjang yang dibacakan senantiasa oleh orang-orang Syam, orang-orang yang Maroko, senantiasa pujaan untuk Nabi. Man minkum li Rasulillah yantatibu. Nah, di situ syair sampai ke beberapa syair ditemukanlah syair ini, yaitu pujaan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai mukjizat. Mereka krisis air tapi dari jari jemari Rasulullah. Kalau Nabi Musa tadi batu diketok, itu banyu. Kalau mereka haus dari tangan Nabi keluar hadirin. Luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Iya, betul, bisa menghidupkan. Memang ada riwayatnya bahwa Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, tapi dengan kehendak Allah. Itu adalah mukjizat, bukan Nabi. Kalau bisa menghidupkan orang mati, berarti dia Tuhan. Enggak. Iya, Dajjal pun juga nanti dia bunuh orang. Percaya enggak dengan aku, kata Dajjal? Kata Dajjal, percaya enggak dengan aku kalau aku bunuh, kemudian aku bisa menghidupkan lagi? Kata seorang yang diriwayatkan olehnya di dalam hadis Nabi, kitab Bukhari. Di dalam kitab Bukhari adanya Nabi menceritakan mengenai Dajjal. Dajjal itu ada suatu yang luar biasa juga. Apa? Tapi dia bukan Nabi. Dajjal. Kenapa? Dia adalah makhluk Allah yang Allah juga kelebihan, tapi bukan untuk menunjukkan akan dirinya yang mulia. Justru sebaliknya, atas inahnya dia mengaku Tuhan. Orang itu dibunuhnya, habis dibunuhnya, hidupnya lagi. Jadi apa? Untuk mempengaruhi. Akhirnya orang lari daripada akidah yang benar, ikutin dia dan membenarkan diri Dajjal itu Tuhan. Kenapa? Sebab membuktikan bahwa bisa membunuh sampai mati, yang mati tadi pacak dihidupkan lagi. Inilah testing daripada keimanan akhirat. Ya. Nah, itu yang untuk Nabi Musa. Nabi Isa bisa menghidupkan. Kalau Nabi itu pernah kamu mendengar ada Nabi Muhammad itu sedang khutbah. Khutbah kalau Rasulullah khutbah itu ada sandaran, di belakangnya itu ada pohon korma.
tempat Nabi menyandarkan diri di saat khutbah. Dah tahunya ada penemuan daripada sahabat-sahabat yang mereka bersatu bermusyawarah sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam khutbahnya kita buatkan mimbar. Jadi kalau khutbah sini lagi, tidak di tempat biasa Nabi berdiri di belakangnya ada pohon kurma. Begitu selesai, Nabi diminta oleh sahabat bahwa mimbar itu sudah kami buat supaya Rasulullah khutbah di atas mimbar. Di pertengahan Nabi sedang khutbah, terdengar suara tangisan pohon kurma. Ringgit nangis, dengar semua sahabat. Siapa nangis? Suara tangisan. Siapa nangis? Nabi turun dari mimbar. Nabi yang tahu. Mereka dengar semua, tapi mereka mencari dari mana suara tangisan ini. Yang menangis ini siapa? Yang menangis? Nabi sudah khutbah, turun Nabi dari mimbar. Begitu turun dari mimbar, dipeluk oleh Nabi. Itu pohon kurma lantaran yang Nabi biasa khutbah sini. Ditinggal oleh Nabi. Itu apa? Mimbar. Nabi memeluk. Demi Allah kata Rasulullah, kalau aku tidak peluk dia sampai hari kiamat dia naik. Demi Allah kata Rasulullah, ini pohon kurma sangat rindu dengan Nabi. Apa dia? Pohon yang sudah mati. Tapi Nabi hidup. Yang kita katakan Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Kita katakan Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Pohon kurma yang sudah mati, yang ada di masjid Nabi, yang menjadi sandaran Nabi di saat khutbah, malah tak kalah Nabi pindah sebentar waktu itu karena dibuatkan mimbar. Nabi tidak pakai dia, Nabi tidak tenderin dia. Nabi turun. Sahabat dengar semua, ada yang dengar semua. Turun Nabi. Nabi turun, Nabi peluk. Nabi peluk. Maukah engkau kata Rasulullah? Dia ngomong. Engkau kugantikan tempatmu di surga, sehingga engkau subur kembali menjadi makanan para aulia Allah yang ada di surga. Engkau akarmu akan subur kembali, akan minum air surga. Maukah engkau wahai naklah? Diajak ngomong oleh Nabi. Tetapi katanya ya Rasulullah, tapi tempat aku tetaplah tempat injakan, jangan dipindahkan. Boleh, aku mau surga, tapi aku tetap mau selagi engkau ada di dunia, biar aku di dunia. Supaya engkau injak aku terus, supaya engkau senderin aku. Jadi bagaimana? Taruh aku di bawah mimbar. Permintaan daripada pohon kurma supaya apa? Ditaruh dia di bawah mimbar. Sehingga usulan daripada itu Nabi sampaikan kepada sahabatnya untuk memberhentikan dia daripada tangisan. Sudah terhenti karena aku memeluknya. Dan aku tawarkan dia untuk supaya dia pindah atas izin Allah. Permintaan dari Rasulullah itu bisa terjadi. Tapi pohon kurmanya bilang jangan ya Rasulullah, biarlah aku ditaruh di bawah mimbar sehingga aku senantiasa berdekatan dengan luar biasa. Tadi kita bilang Nabi Isa kita menghidupkan orang mati, luar biasa. Nabi Muhammad bisa, bahkan lebih itu, benda mati bisa bertasbih di tangan Nabi. Benda mati bisa bertasbih di tangan Nabi. Bagaimana tasbih? Ditaruh di tangan Nabi, membaca subhanallah, bertasbih. Susah deh.
Ditaruh, dipindahkan di tangan Sayyidina Abu Bakar, bertasbih. Ditaruh lagi, dipindahkan ke tangannya Sayyidina Umar, bertasbih. Ke tangan Sayyidina Utsman, tetap bertasbih. Ke tangan Sayyidina Ali, tetap bertasbih. Dari mana kok yang namanya benda mati bisa bertasbih? Allah itu yang memberikan apa namanya bisanya. Dalam Al-Quran pun ada dalilnya. Wa ma min syai'in illa yusabbih bihamdihi. Apapun, daun pun. Cuma yang ini sahabat mendengar. Kita tahunya semua makhluk Allah bertasbih. Daun bertasbih, batu bertasbih, tapi kita tidak dengar tasbihnya. Sahabat Nabi dibuktikan oleh mereka akan kebenaran mukjizat Nabi sehingga mereka mendengar tasbihnya batu di tangan Nabi Muhammad, dipindahkan oleh Nabi kepada 4 sahabat ini sehingga mati. Itu Ikrimah itu anak Abu Jahal. Ya, Abu Jahal itu pun sangat benci dan memusuhi Rasulullah. Tapi anaknya yang nama Ikrimah ini mau membuktikan kenabian Nabi Muhammad. Wahai, aku mau percaya padamu, engkau seorang Nabi. Tapi batu yang ada di tepi laut itu, coba kau panggil batu supaya datang ada batu di tepi sungai, di laut, di syati'il bahar, di tepi laut. Kata Ikrimah, panggil batu, ngontel batu, lepas dari batu. Cari nampak ke air, berjalan batu, jatuhnya batu nampak baju jatuhnya kan, jatuhnya kalau batu nampak baju, itu kan jatuhnya. Ini karena dia minta. Siapa? Ikrimah anak Abi Jahal nak buktikan apakah Nabi Muhammad betul Nabi. Coba batu, panggil. Ini batu. Memang pada saat itu akal mereka akal batu pada saat itu. Zaman itu zaman jahiliyah. Ya. Jadi mereka belum yakin, belum percaya. Jadi nak minta bukti yang nyata. Kalau batu itu datang mendatangimu, mendekat padamu, baru kami percaya. Baru aku masuk Islam. Kata itu. Nabi mengalih ya batu retak tadi. Batu terletak yang tadi retak. Nampak ke baju? Nampak ke baju? Tapi aku lihat kan? Ini dah jalan dekat. Ngadep ke Nabi. Sampai di dekat Nabi itu ada Ikrimah. Nabi tak lihat Ikrimah itu, dilihat oleh Nabi. Sudah dekat, sudah dekat. Mau ke mana? Kau minta ke mana lagi? Balik lagi ini. Wah, minta balik lagi ini. Subhanallah, luar biasa. Macam-macam orang. Ya, macam-macam orang. Jadi akhirnya karena dia minta mana apa lagi kita tahu. Sudah datang. Balik lagi. Batu itu nengang. Balik lagi. Nempel lagi. Habis dia bilang, sekarang aku nak dekat engkau adalah utusan Allah. Aku percaya tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Semoga Allah pertemukan kita kembali pada hari malam 2 Kamis yang akan datang. Ada mana lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa la matruda bi rahmatika
amin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.